Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ali Kurniawan Pidu dengan NIM G701222140 dari kelas C, mata kuliah Kimia Medisinal. Pada saat ini saya akan membuat video yang membahas tentang bagaimana struktur kimia cefixime dapat mempengaruhi sifat farmakokinetiknya dari absorpsi hingga ekskresi. Dan juga yang paling menarik adalah kita akan membahas bagaimana sih modifikasi isosterik bisa membantu meningkatkan performa dari obat cefixime. Cefixime adalah golongan antibiotik cefalosporin generasi ketiga. Masalah utama dalam pemberian oral adalah bioavailabilitas yang cukup rendah, hanya sekitar 40 hingga 50%. Ini karena kelarutan airnya yang terbatas dan permeabilitas usus yang kurang optimal. Salah satu solusi yang umum digunakan adalah modifikasi isosterik, misalnya menggantikan gugus karboksilat dengan tetrazol. Tetrazol bersifat isosterik terhadap karboksilat, tetap bisa berperan sebagai asam lemah, tetapi memiliki kelarutan dan permeabilitas yang baik. Ini bisa meningkatkan absorpsi tanpa mengorbankan interaksi farmakoforik. Setelah diserap, cefixime memiliki distribusi terbatas karena polaritasnya yang tinggi dan ikatan kuat terhadap protein plasma. Untuk memperbaiki distribusi ke jaringan target, kita bisa menyisipkan gugus lipofilik seperti fluorin atau mengganti gugus polar seperti hidroksil menjadi amino. Ini bisa meningkatkan penetrasi membran dan menjangkau jaringan seperti paru-paru atau saluran kemih dengan lebih efektif. Cefixime relatif stabil terhadap metabolisme hepatik dan sebagian besar diekskresikan dalam bentuk utuh, namun tetap bisa dioptimalkan stabilitas metabolik dengan mengganti gugus yang rentan seperti OCH3 menjadi hidrogen atau gugus yang lebih inar seperti CF3. Ini bisa menghindari metabolisme fase pertama oleh enzim CYP450 sehingga memperpanjang durasi kerja dari obat cefixime. Cefixime diekskresikan terutama melalui urin. Waktu parosnya sedang sekitar 3-4 jam dengan mengurangi gugus polar atau membuat obat lebih lipofilik. Kita bisa memperlambat ekskresi ginjal dan memperpanjang waktu paruhnya. Namun, ini harus seimbang agar obat tetap tereliminasi dan tidak toksik. Jadi, dari keempat aspek ADME tersebut, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi, bisa dilihat bagaimana perubahan struktur melalui pendekatan isosterik dapat meningkatkan performa dari obat. Misalnya, gugus COOH ke tetrazol untuk absorpsi, gugus OH ke NH2 untuk distribusi, gugus OCH3 ke H untuk metabolisme, dan gugus polar dihilangkan untuk mengatur ekskresi. Baik, itulah tadi penjelasan secara singkat saya terhadap memahami struktur dan juga sifat ADME serta modifikasi dari obat cefixime. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.